Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tematik IPA tentang organ dan sistem pencernaan hewan dan manusia serta fungsinya. Materinya ada di tema 3, subtema 1. Organ dan sistem pencernaan hewan serta fungsinya. Di sini kita akan membahas tentang hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia yaitu kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan makanannya sebanyak 2 kali. Kelompok hewan ruminansia dikenal juga sebagai hewan memamah biak. Contohnya seperti sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Organ dan sistem pencernaan pada sapi. Sistem pencernaan hewan ruminansia memiliki 4 bagian lambung dengan fungsi masing-masing. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia karena ukurannya yang jauh lebih besar. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen atau yang disebut dengan perut besar, omasum atau perut kitab, kemudian abomasum atau perut masam, dan retikulum atau perut jala. Bagaimanakah proses pencernaan makanan pada sapi berlangsung? Nah, di sini sudah ada gambar organ dan sistem pencernaan sapi. Nah, dari gambar tersebut dapat kita lihat prosesnya ada 2, yaitu proses pertama menelan bahan mentah berupa rumput. Makanan berupa rumput itu akan dimasukkan ke dalam mulut, kemudian menuju esofagus, menuju rumen, dan menuju retikulum. Kemudian proses 2 yaitu mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari retikulum yang tadi dan mengunyahnya lagi kembali di mulut. Jadi prosesnya yaitu mulut, kembali ke mulut, kemudian menuju esofagus, kemudian menuju rumen, kemudian menuju omasum, menuju abomasum, menuju usus halus, usus besar, dan menuju anus. Kemudian kita akan membahas tentang fungsi tiap-tiap organ pencernaan sapi. Nah, dari proses pertama dan proses kedua tadi dapat kita lihat apa saja fungsi dari organ-organ pencernaan tersebut. Fungsi tiap-tiap organ pencernaan pada sapi dimulai dari mulut. Mulut itu terdiri atas gigi, lidah, dan saliva. Kemudian ada lambung. Lambung terdiri atas rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Dan terdiri juga atas organ pencernaan usus halus, usus besar, dan anus. Sekarang kita lihat pada bagian mulut. Yang pertama ya. Mulut ini terbagi menjadi 3, yaitu gigi, lidah, dan saliva. Gigi itu tersusun atas gigi seri dan gigi geraham.
Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, sedangkan gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan. Kemudian lidah. Lidah sapi berfungsi untuk meregut makanan, mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju ke lambung. Kemudian saliva. Saliva adalah proses pencernaan kimiawi di dalam mulut. Nah, organ yang kedua yaitu adalah lambung. Lambung itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu rumen atau perut besar, yaitu tempat penampungan makanan sementara dan terjadi fermentasi. Kemudian yang kedua adalah retikulum atau perut jala. Terjadi pembentukan bolus atau gumpalan makanan yang kasar, dan makanan akan dikembalikan ke mulut untuk dikunyah kedua kalinya. Kemudian yang ketiga adalah omasum atau perut kitab. Makanan dicerna dengan enzim pencernaan. Yang keempat adalah abomasum, yaitu perut masam. Abomasum disebut dengan lambung. Makanan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim pencernaan dan asam klorida. Nah, organ yang ketiga adalah usus halus. Di dalam usus halus terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Kemudian usus besar. Di dalam usus besar terjadi proses penyerapan air dan pembentukan feses. Dan kemudian organ yang kelima adalah anus. Di dalam anus, sisa-sisa makanan akan dibuang. Organ dan sistem pencernaan manusia serta fungsinya. Makanan yang telah dimakan akan dicerna dalam sistem pencernaan. Hasilnya menjadi sumber energi, komponen penyusun sel dan jaringan, serta nutrisi yang sangat diperlukan oleh tubuh. Organ dan sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam. Makanan yang semula dalam bentuk padat atau kasar dapat berubah menjadi lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan, seperti enzim pepsin pada proses pencernaan manusia yang berguna untuk mengubah protein menjadi ukuran yang lebih kecil, yaitu pepton. Sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Zat sisa dapat berubah menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Organ dan sistem pencernaan manusia. Nah, di sini sudah ada gambar sistem pencernaan manusia, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, dan anus. Yang pertama yaitu proses memasukkan makanan ke mulut. Kemudian yang kedua, proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Yang ketiga, proses menelan makanan di kerongkongan. Yang keempat, proses pemecahan makanan di lambung. Yang kelima, proses penyerapan sari-sari makanan terjadi di usus halus. Yang keenam, proses pembusukan makanan di usus besar. Yang ketujuh, proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Fungsi tiap-tiap organ pencernaan manusia. Fungsi alat pencernaan adalah untuk memproses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan,
sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Untuk mencerna makanan diperlukan organ pencernaan. Bahan makanan yang kita makan tidak langsung diserap oleh sel-sel tubuh. Sebelum diserap, bahan makanan harus dicerna melalui proses pencernaan. Fungsi tiap-tiap organ pencernaan manusia yang pertama adalah mulut. Mulut itu terbagi menjadi 3, yaitu gigi, kelenjar ludah, dan lidah. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan. Gigi terdiri atas gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Kemudian kelenjar ludah ini berfungsi untuk mencerna makanan dengan bantuan enzim. Lidah berfungsi untuk mengaduk dan mendorong makanan menuju bagian sistem pencernaan selanjutnya. Nah, fungsi organ yang kedua yaitu adalah kerongkongan. Memiliki fungsi untuk mendorong dan meremas makanan agar makanan masuk ke dalam lambung. Yang ketiga, lambung menghasilkan asam lambung yang berguna untuk membunuh kuman yang masuk bersama dengan makanan. Kemudian yang keempat adalah usus halus. Terjadi penyerapan sari-sari makanan dan akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Yang kelima, usus besar. Tempat terjadi pembusukan makanan, penyerapan air, dan pembentukan feses. Yang keenam adalah anus, yaitu tempat pengeluaran feses. Perbedaan organ pencernaan manusia dan hewan. Di situ sudah ada gambar pencernaan hewan dan pencernaan manusia. Perbedaannya yaitu pada gigi. Pada hewan sapi yaitu terdapat gigi seri dan gigi geraham. Kemudian fungsi gigi seri termodifikasi untuk mengunyah makanan. Sedangkan pada manusia, gigi terdapat gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Kemudian perbedaan yang kedua adalah pada lambung. Sapi memiliki 4 jenis lambung, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Sedangkan manusia memiliki 1 jenis lambung. Kemudian yang ketiga, perbedaannya adalah proses pengunyahan makanan dalam mulut. Pada hewan sapi terjadi 2 tahapan, yaitu tahap 1, rumput, kemudian masuk ke mulut, kemudian menuju esofagus, menuju rumen dan retikulum. Kemudian pada tahap 2, makanan yang sudah ada di retikulum itu dikeluarkan kembali ke mulut. Kemudian dikunyah kembali dan menuju esofagus kembali, rumen, retikulum, menuju omasum, abomasum, menuju usus halus, usus besar, sampai ke anus. Sedangkan pada manusia hanya terdapat 1 tahapan, yaitu makanan masuk ke dalam mulut, kemudian menuju kerongkongan, menuju lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, untuk tugas kalian hari ini, kerjakan paket tematik yang bagian IPA, halaman 133, nomor 1 sampai 10 saja. Jadi yang kalian kerjakan cuma nomor 1 sampai 10 saja. Kerjakan langsung di buku paket dengan cara menyilang salah satu jawaban yang benar. Terima kasih ya anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Ibu hari ini. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas-tugas dari Ibu dengan mudah. Selamat mengerjakan.